Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Ikhwati wa akhwati fillahi, a'azani Allah wa iyyakum, para pemirsa Madrasah Al-Quran Sa'ad bin Mu'adz TV, yang semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita semua. Insyaallah pada rekaman kali ini kita akan melanjutkan pembacaan buku Fikih Birrul Walidain atau Fikih Berbakti kepada Kedua Orang Tua, buah karya Fadilatul Syekh Dr. Mustafa Al-Adawi hafizahullahu ta'ala. Dan kita akan membacakan pasal jika pendapat ayah dan ibu bertentangan. Siapakah yang pendapatnya lebih didahulukan? Fadilatul Syekh Dr. Mustafa Al-Adawi hafizahullahu ta'ala berkata, tampaknya yang harus didahulukan adalah pendapat yang lebih benar dan lebih mendekati ketakwaan serta kebaikan. Jika pendapat yang benar tidak diketahui, jika yang dipertentangkan menyangkut persoalan cara bersikap baik, maka perintah ibu lebih didahulukan, karena ibu lebih berhak untuk mendapat perlakuan baik. Adapun jika yang diperselisihkan adalah menyangkut persoalan umum, di mana biasanya laki-laki memiliki pengalaman yang lebih baik, maka pendapat ayah didahulukan. Wallahu a'lam. Lalu Syekh Mustafa Al-Adawi melanjutkan, Fadlullah Jailani berkata, Al-Imam Ghazali rahimahullah berkata, dikatakan apabila tidak dimungkinkan untuk memenuhi hak kedua orang tua secara bersamaan, di mana ketika perintah terhadap hak salah satunya akan menyebabkan yang lain merasa tersakiti, maka hak ayah lebih kuat bila persoalannya menyangkut penghormatan dan penghargaan, karena nasab seseorang berasal dari ayah. Namun hak ibu lebih kuat apabila menyangkut persoalan pelayanan dan pemberian, sehingga jika kedua orang tuanya berkunjung kepadanya, maka ia harus berdiri untuk menghormati sang ayah. Tetapi bila kedua orang tuanya meminta sesuatu kepadanya, maka ia harus memulai pemberiannya kepada sang ibu. Sebagaimana disebutkan di dalam Manba'ul Adab, para fuqaha berkata, ibu lebih didahulukan daripada ayah dalam hal pemberian nafkah apabila anak tidak memiliki harta yang cukup untuk menafkahi keduanya, karena ibu lebih banyak bersusah payah dalam mengurusnya, lebih sayang dan lebih sering melayaninya, serta lebih banyak mengalami berbagai kepayahan dalam mengandung, melahirkan dan menyusui, kemudian mendidik, melayani, membersihkan kotoran badannya, merawatnya saat sakit dan sebagainya. Lalu Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullahu ta'ala mengatakan, apabila pendapat anak berbeda dari pendapat ayah menyangkut persoalan rumah, maka perlu dilihat manakah di antara kedua pendapat itu lebih benar dan lurus. Jika tidak bisa diketahui, maka pendapat orang tua harus didahulukan, karena ayah adalah pemimpin di rumah dan bertanggung jawab terhadap siapa yang dipimpinnya. Al-Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi wal amiru ra'in war rajulu ra'in ala ahlihi
wal mar'atu ra'iyatun 'ala baiti zawjiha wa waladihi fakullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Yang artinya masing-masing dari kalian adalah pemimpin dan masing-masing dari kalian bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Seorang amir adalah pemimpin, seorang pria adalah pemimpin di tengah keluarganya, seorang wanita adalah pemimpin di rumah suaminya dan lingkungan anak-anaknya. Maka masing-masing dari kalian adalah pemimpin dan masing-masing dari kalian bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Lalu Syekh melanjutkan, jika seorang anak mendapati ibu dan ayahnya sedang bertengkar menyangkut suatu persoalan, maka ia harus berusaha mendamaikan keduanya secara ma'ruf, karena perdamaian itu lebih baik. Jangan sampai ia menyakiti salah satu dari kedua orang tuanya, baik dengan tangan maupun ucapannya. Sebaliknya, ia harus mendamaikan keduanya dengan sikap yang baik. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada ibu bapa. Quran surat Al-Baqarah ayat 83. Lalu Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullah ta'ala, beliau membawakan sebuah hadis yang derajatnya dhaif, ya, derajatnya lemah, ya, dikarenakan ya di dalam hadis yang akan beliau bawakan di sini ada seorang rawi atau ada seorang perawi yang bernama Abdullah bin Yahya bin Urwah. Syekh Mustafa Al-Adawi menilai beliau ini seorang yang matrukul hadis, ini hadisnya ditinggalkan. Ya. Namun mungkin Syekh di sini ya membawakan hadis yang lemah ini agar kita bisa menjadikan pelajaran. Ya. Syekh berkata, adapun riwayat mengenai hal ini menyangkut persoalan Abdullah bin Zubair dengan kedua orang tuanya. Abdullah bin Zubair ini adalah anak dari kedua sahabat dan sahabiat yang sangat mulia, ini Urwah, ya, Zubair bin Awwam, ya, dan juga ibunya adalah Asma bintu Abu Bakar radhiyallahu anhum. Yaitu riwayat yang dibawakan oleh Imam Adz-Dzahabi dalam Syiar A'lamin Nubala dari jalur Abdullah bin Muhammad bin Yahya bin Urwah dari Hisham. Maka Urwah berkata, Zubair, yakni suaminya Asma bintu Abu Bakar, pernah memukul Asma. Maka Asma pun berteriak memanggil anaknya Abdullah. Maka Abdullah pun datang. Lalu ketika Zubair, yakni ayahnya Abdullah, melihat anaknya, maka ia berkata, wahai Abdullah, jika kamu masuk ke dalam rumah, maka ibumu jatuh talak. Maka Abdullah, beliau berkata, apakah engkau menjadikan ibuku penghalang bagi sumpahmu? Maka ia pun memasuki rumah dan menyelamatkan ibunya. Maka Urwah pun berkata, Asma pun akhirnya berpisah dari Zubair. Namun kata Syekh, riwayat ini sanadnya sangat lemah, ya, sehingga ya tidak bisa dipertanggungjawabkan ya kebenarannya. Namun ya di sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa hendaknya ya seorang anak itu dia lebih memuliakan ibunya, terlebih lagi ibunya adalah perempuan yang salihah, perempuan yang bertakwa kepada Allah, perempuan yang berkhidmat untuk keluarganya. Maka wajib bagi seluruh anak-anaknya untuk memuliakan dia. Dan kebenaran itu bisa kita lihat dengan ilmu. Maka seharusnya kita sebagai anak harus memiliki bekal ilmu agama agar kita bisa melihat di antara kedua pendapat, di antara ayah atau ibu kita, manakah yang mendekati kebenaran, manakah yang mendekati keridhaan Allah dan Rasul-Nya.
Kalau bukan dengan ilmu agama atau kefahaman tentang agama, bagaimana kita bisa benar-benar berkhidmat kepada kedua orang tua kita. Apabila kita dihadapi dengan dua pendapat yang berbeda dari ayah dan ibu kita, kalau kita memiliki ilmu agama, tentu kita tidak akan menyakiti keduanya ketika kita memilih pendapat yang sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya ridhoi. Misalkan kita dihadapi dua permasalahan dan dua pendapat di antara ayah dan ibu kita. Ternyata pendapat yang benar adalah pendapat ayah kita. Maka kita bisa mengatakan kepada ibu kita, "Wahai ibu, ya mohon maaf, Ananda membenarkan pendapat ayah karena pendapat ayah ini sesuai dengan firman Allah, sesuai dengan hadis Rasulullah, sesuai dengan pendapat atau perkataan para ulama." Ya, tentu ibu ingin memiliki seorang anak yang saleh atau salihah. Maka sebagai hamba Allah yang bertakwa, sebagai hamba Allah yang mencoba dirinya untuk bertakwa, mohon maaf, Ananda memilih pendapat ayah, dan Ananda berharap ibu tidak merasa tersinggung. Lalu bandingkan dengan anak yang tidak memiliki ilmu agama, ya. Dia memilih pendapat yang bukan berdasarkan kebenaran. Misalkan dia dihadapi dengan dua masalah, dua pendapat ayah atau ibunya, dia memilih pendapat yang sesuai dengan hawa nafsunya. Allahu Akbar. Di sini dia telah durhaka kepada Allah dan durhaka kepada kedua orang tuanya apabila dia memilih pendapat yang menyelisihi perintah Allah dan Rasulnya. Ini saja, semoga bermanfaat bagi al-faqir dan juga para pemirsa sekalian. Kita tutup, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.